Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak Putra belum menjawab soalnya, jadi harus diulang. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Taufik Mayuri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wolahan 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Wolahan 1, dan yang saya banggakan beliau Ibu Eti Setiawati yang dalam hal ini menjadi narasumber bagi kita pada pertemuan hari ini. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita semua pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap 2 minggu sekali yang biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Namun karena hari ini ada kepentingan mendesak ya dari beliau Ibu Eti, ada tugas yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak, membuat aksi nyata ya berarti ya, membuat aksi nyata tentang budaya positif, sehingga kegiatan kita diajukan pada hari Rabu ya, ini ya hari Rabu. Kebetulan pas sekali kita pakai seragam PGRI ya, jadi bagus sekali. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk acara kita hari ini, untuk yang pertama marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab tadi acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Taufik Mayuri MPD. Dipersilakan. Terima kasih atas berikut ini telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Wolahan 1. Mengucapkan terima kasih
atas waktu dan kesempatan seperti siang hari ini, di mana kita mengikuti kegiatan dalam program komunitas praktisi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Esti. Saya cuma berharap kegiatan ini untuk bisa terus ditingkatkan dan berkesinambungan guna peningkatan mutu pendidikan khususnya di SD di apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Eki untuk bisa dipahami, dicermati, dan sebagai bahan renungan kita, mari kita bersama-sama untuk mendiskusikan hal yang memang ke arah peningkatan mutu. Sehingga kami berharap apa yang menjadi isi sekolah kita, apa yang menjadi tugas kita akan benar-benar terlaksana dan semua muaranya adalah berpihakan kepada murid atau siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Eti yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wulan 1 kepada beliau Bapak Taufik Mamri. Saya sampaikan terima kasih. Meningkat acara berikutnya yaitu kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Wulan 1 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Eti Setiawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wulan 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Wulan 1. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, masih semangat nih Bapak Ibu? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan program kita ya, yang sudah kita rencanakan sejak lalu. Alhamdulillah hari ini bisa melanjutkannya lagi, dan mohon maaf ini karena waktunya saya majukan ya. Kebetulan hari Sabtu besok kita juga ada acara. Oke, untuk selanjutnya kali ini, jadi sekaligus saya dalam pendidikan guru penggerak ya, ada tugas aksi nyata untuk mengimbaskan apa yang telah kami guru penggerak kemarin angkatan 9 sudah dapatkan pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Oke, untuk pendahuluan sebelum kita lanjut ke budaya positif itu apa, di sini waktu kemarin kita pernah berkumpul tentang visi, saya juga sedikit menyampaikan ya, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai ladang atau persemaian benih-benih agar bibit biasa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini sekolah ini sebagai ladangnya dan kita guru sebagai petaninya, gitu ya. Sedangkan anak-anak kita adalah benih yang nanti akan kita tumbuhkan ya, karena
kita petaninya, maka kita yang bertanggung jawab untuk merawat benih tersebut atau dalam hal ini merawat anak-anak kita. Nah, sehingga ini untuk pendahuluan budaya positif yang akan saya sampaikan. Nah, lanjut Bu. Nah, ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu, monggo ya. Apa itu budaya positif? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya. Menurut Bapak Ibu sendiri, sebenarnya budaya positif itu budaya yang bagaimana gitu Bapak Ibu? Budaya yang baik, betul sekali. Bagaimana, ada yang lain yang berpendapat budaya positif di sekolah? Nah, terus kira-kira sekolah kita sudah menciptakan budaya yang positif atau belum? Nah, ini sudah, kita sebagai pendidik seharusnya memang yakin ya kalau sekolah kita itu budaya yang sudah tercipta setiap hari adalah budaya yang positif. Lanjut ya. Jadi, oke, budaya positif sendiri ternyata apa? Perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, barangkali mungkin di sini ternyata kita masih banyak yang keliru kalau nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah ternyata keliru, tidak sesuai dengan prinsip keyakinan universal yang dimaksud. Lanjut Bu. Baik, konsep inti dari budaya positif itu apa saja? Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, ya biasanya diturunkan di keyakinan kelas. Kalau di disiplin positif itu ada menghindari hukuman dan penghargaan. Kemudian di teori motivasi perilaku manusia itu berkaitan dengan nanti adanya kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu disiplin positif. Pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, nah Bapak Ibu guru kan udah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu semua terkait dengan disiplin? Yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tertib, patuh, gitu ya. Oke, next Bu, menarik sekali ini. Oke, karena kebanyakan memang begitu. Kebanyakan itu mengartikan disiplin itu adalah sebuah berhubungan dengan kata tertib, kemudian teratur, patuh pada peraturan. Kemudian yang paling menyeramkan adalah disiplin itu kaitannya adalah dengan hukuman. Kalau nggak disiplin maka ketemunya sama hukuman, gitu ya. Nah, coba sekarang kita lebih pemikirannya kita lebih ini lagi, kita mengikuti karena kita sekarang di kurikulum merdeka ya. Kita lebih perbaiki lagi budaya-budaya yang ada di sekolah kita, bahwasanya disiplin itu tidak melulu ya berkaitan dengan harus begini, harus begitu, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dan yang paling dihindari di sini sebenarnya adalah menghindari dari yang namanya hukuman. Jadi lantas bagaimana nanti kalau tidak ada hukuman? Padahal kalau menurut kita saat selama inilah ya Bapak Ibu, hukuman itu kadang-kadang kita rasa sesuatu yang paling berhasil untuk mendisiplinkan siswa, begitu nggih Bapak Ibu nggih? Dengan mereka dihukum, mereka kapok, mereka jera, akhirnya mereka bisa disiplin, begitu nggih? Nah, coba apakah ada hal yang lebih baik dari kita membuat anak disiplin tanpa harus ada hukuman? Lanjut. Oke, selanjutnya kita ke nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, ya, dari lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut, ya, yang dimaksud nanti Bapak Ibu mungkin paham. Contoh nilai-nilai kebajikan, contoh yang
di kurikulum kita, yaitu tertuang pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya sini ada beberapa dari ini, boleh di skip aja, lanjutkan Ibu. Oke. Di sini contoh-contoh kata-kata nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, dari sini kata-kata kebajikan ini yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Karena nanti kita masuk keyakinan kelas. Jadi antara tadi yang pertama disiplin positif, kemudian apa ini namanya kebajikan universal, nanti akan berhubungan sampai materi kita yang terakhir. Ini contoh-contoh berprinsip, bersyukur, bertanggung jawab, kebahagiaan, belas kasih, keterus-terangan, dan seterusnya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pakai dalam membuat keyakinan kelas nantinya. Oke, lanjut. Yang ketiga, tadi kan ada 5 nih Bapak Ibu. Ini yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu. Pertanyaan pemantiknya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu? Coba, Bapak Ibu di sini kan, terutama Pak Sigit ini yang paling rajin ya. Kita curi jempol kepada Pak Sigit yang datangnya 2 jempol. Kita tepuk salut buat Bapak Sigit ya, tepuk salut gimana kemarin? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, Pak Sigit yang salut. Pak Pardi juga wakalannya. Pak Pardi juga rumahnya paling jauh, tapi datangnya belum setengah 7 dari sekolah. Bahkan upacara pun pernah dimulai sebelum sampai murid-murid saya semakut muridnya semaput belum sarapan, upacara sudah dimulai ya. Saking gasiknya ini Pak Parti ini, lebih salut ini, harusnya tepuk apa di atasnya salut ya. Oke, nah coba kira-kira ketika Bapak Ibu itu disiplin ya, ini saya juga perlu mencontoh karena saya belum bisa disiplin waktu seperti Pak Parti dan Pak Sigit ini, belum juga ya. Ketika kita melaksanakan disiplin, sebenarnya disiplin sih bukan hanya kehadiran tepat waktu saja nih, tapi dalam hal ini disiplin yang sudah terlihat sekali kan di Pak Sigit sama Pak Parti. Kira-kira motivasi apa? Atau apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu itu disiplin? Ya, peraturan di sekolah. Peraturan sekolah harus disiplin. Lebih awal. Tanggung jawab keren. Ya. Tanggung jawab. Terus pembiasaan. Dan yang pastinya teladan gitu ya. Ya. Nah, untuk anak-anak kita begitu ya. Luar biasa memang ya. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk guru-guru SD Ulangan 1, luar biasa. Nah, itu berarti landasan Bapak Ibu harus disiplin begitu ya, karena merasa harus menjadi teladan bagi siswa. Coba Bu next. Oke. Berarti kalau memang Bapak Ibu alasannya karena tanggung jawab dan juga karena agar menjadi teladan untuk anak-anak, itu sudah tepat sekali. Karena yang namanya kita menjalankan disiplin itu motivasi perilakunya itu kadang-kadang ada yang berbeda. Satu, ada kalau saya nggak disiplin nanti saya nggak teratur, nanti saya melanggar kode etik guru atau lain sebagainya. Ya itu berarti masih ada kalau begini saya begini gitu ya. Atau mungkin kalau saya disiplin nanti saya akan dapat nilai plus dari Bapak Kepala Sekolah, nanti saya dapat reward. Oh ini bingung, sudah diri udah ya. Bingung, udah selesai udah pergi kan kita. Oh bingung, mau masuk mending ya Pak. Oke. Oh, daripada di rumah lebih betah di sekolah begitu ya. Oke. Lebih betah di sekolah daripada di rumah. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu itu motivasinya sudah karena tanggung jawab dan juga karena ingin menjadi teladan siswa, itu berarti motivasi perilaku Bapak Ibu semua itu sudah dari diri Bapak Ibu sendiri, bukan karena takut dihukum istilahnya bocah atau karena penghargaan. Berarti itu sudah internal, bukan lagi eksternal. Lanjut ya. Jadi contoh di sini nih Bapak Ibu,
Ada teori motivasi eksternal, ada teori motivasi internal. Nah, di sini yang eksternal itu ya sebenarnya sudah membuat orang itu jadi termotivasi dan membuat orang itu disiplin. Tapi disiplinnya belum dari dalam diri kita, masih eksternal karena sesuatu. Contoh yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita disiplin hanya karena biar tidak melanggar ini, biar tidak dihukum, begitu ya. Itu berarti belum dari diri, ya. Berarti disiplin positif kita masih eksternal, belum internal. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, begitu ya. Berarti masih eksternal. Ada sesuatu yang kita harapkan, begitu. Sedangkan kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita disiplin tuh, dengan kita disiplin berarti kita menghargai diri, dan juga yang paling bagus adalah kita dapat menjadi tauladan bagi murid kita. Itu adalah motivasi internal, ya. Itu satu, menghargai dirinya. Lanjut, kita yang keempat adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kalau nggak salah pernah disampaikan juga ya Bapak Ibu. Di sini ada identitas gagal, ada juga identitas sukses. Kita dikatakan gagal karena kita menggunakan kata-kata hukuman. Ini yang perlu kita benahi, perlu kita perbaiki bareng-bareng, ngomong Bapak Ibu. Di sini yang sebelah kiri itu hukuman, yang sebelah kanan ini konsekuensi dan restitusi. Ketika kita terjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku posesif agresif. Kemudian di sini ada kata peraturannya adalah begini, maka kamu harus begini, gitu kan ya? Nah, itu adalah hukuman, dan itu berimbas apa? Anak atau murid kadang-kadang akan menjadi benci terhadap peraturan yang ada karena dia dihukum. Nah, berarti itu identitas gagal, gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi di sini ketika ada peraturan begini, peraturannya apa coba? Kamu mampu tidak melakukannya. Nah, terima kasih. Jadi ini sudah lebih baik, tapi ada yang lebih baik lagi di sini, yaitu restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan seterusnya. Dan nanti di terakhir ya kita membahas restitusi juga. Jadi ketika kita bisa ada kesalahan siswa, kita selesaikan dengan restitusi, itu akan lebih baik. Jadi bukan menghukum, tapi kita restitusi, memberikan solusi, yang solusi itu berasal dari siswa itu sendiri. Lanjut. Nah, oke, coba Bapak Ibu, di sini ada soal, ada beberapa soal. Coba Bapak Ibu bisa tebak, ini termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Hukuman sering dilakukan oleh kita kan? Oke. Yang kedua, belum aja bocoran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Wis langsung jawabannya kabeh mesti kita. Lanjut, murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Minta apa diminta itu? Diminta. Murid diminta push up. Murid Kalau minta ya bukan ya. minta. Murid diminta push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hukuman, paham banget kan? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk maksudnya begini. Ini salah ngetik ya. Murid maksudnya nggak boleh pakai sepatu, aturan sepatu itu hitam, tapi dia nggak pakai hitam, jadi suruh melepas sepatu maksudnya. Sepatunya dilepas seharian
biar izin nggak pakai sepatu karena dia nggak seragam sepedang. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Yuk, Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? On. Di pelajaran PJOK terlambat. Terus kamu tak muter ke PJOK suruh lari Yuk Pak, yuk. mengelilingi lapangan 2 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi coba kita lihat. Yuk. Next. Nah, ternyata tadi yang hukuman tadi udah benar 1, 2, 3 hukuman. Yang 4 menurut Bapak Ibu juga konsekuensi betul. Yang 5 konsekuensi, yang 6 juga betul ya. Ini yang ini maksudnya nggak boleh pakai sepatu seharian karena sepatunya kan kayak salah ketik nih, mohon maaf. Nah, ini yang terakhir konsekuensi. Jadi kenapa disebut konsekuensi? Karena di sini udah sesuai mapelnya PJOK. Dia terlambat, terus suruh muteri 2 kali lapangan, masih wajar 2 kali muter lapangan gitu kan ya. Jadi masih berhubungan dengan olahraga juga. Ya. Oke, barangkali saya guru agama, dia tidak ada tugas menulis apa atau apa, dia tidak, saya beri tugas saya yang terkait dengan keagamaan juga. Nah, itu juga konsekuensi, jadi bukan hukuman ya Pak. Jadi jangan kalau ada itu. Nah, tapi ada yang lebih bagus lagi nanti resti, ya. Guru kelas, Ya. ya kelas 5 tidak mengerjakan matematika PR, suruh Ya. mengerjakan di itu hukuman apa? Suruh mengerjakan di Ulang di papan. mengerjakan. Oh, iya bagus itu ya. Itu konsekuensi. Berarti itu masih konsekuensi karena masih di matematika. Nah, tapi setelah itu alangkah baiknya kita kemudian merestitusi. Nah, Tapi kalau anak-anaknya di luar itu menurut saya mubazir. Iya, mubazir. Di luar bagaimana? Karena nggak ikut pelajaran. Ya malah di luar gak ikut pelajaran malah mengganggu. Mengerjakan di papan tulis. Ya, kan ada loh ya yang di sini juga maksudnya loh tidak mengerjakan PR ya malah disuruh keluar mengerjakan dan ternyata itu di luar itu Kesenangan. malah kesenangan malah membuat ngesuk nang menjaba maning itu Iya, itu betul salah sekali. itu. Nah, saya juga pernah melakukan seperti itu dan ketika itu ulang lagi dia kepengennya begitu. Oh, tidak lagi gitu ya. Oke, lanjut. Ya, dihukum oleh penghargaan loh. Penghargaan kok ikut dihukum. Jadi di sini kita supaya menghindari ini ya. Penghargaan dikatakan tidak efektif karena dengan penghargaan kita jadi tadi motivasinya eksternal. Jadi gara-gara penghargaan kita melakukan jadi begini. Lanjut biar lebih cepat. Penghargaan dikatakan tidak efektif, penghargaan dikatakan merusak hubungan karena bisa terjadi kesenjangan sosial. Lanjut, penghargaan menghukum ya. Contoh lanjut aja. Oke, kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, barangkali beberapa Bapak Ibu guru di sini sudah mempraktekkan di kelas, sudah membuat keyakinan kelas ya. Namun beberapa mungkin ada yang belum, masih peraturan, tata tertib masih begitu, oke? Nah, kita sekarang mulai lanjut ke keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas kita nanti membuat keyakinan kelas bersama siswa atau anak-anak kita itu sebagai pengganti dari peraturan kelas yang biasanya kita lakukan dari dulu gitu ya. Nah, lanjut lagi Bu yang keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja gitu ya? Karena dari dulu kita kan selalu peraturan kelas. Karena kalau peraturan nanti kaitannya adalah dengan hukuman gitu ya. Sehingga kita memilih keyakinan. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu setuju jika peraturan kita ganti dengan keyakinan kelas dan itu alasannya kenapa? Contohnya apa? Nah, kalau keyakinan kelas kan tadi di depan ada menggunakan kata-kata kebajikan universal gitu kan ya, dengan contohnya bertanggung jawab, disiplin gitu ya. Nah, itu kan termasuk kata-kata yang akan dibuat dalam keyakinan kelas. Nah, jadi kenapa keyakinan kelas? Karena tadi kan kalau keyakinan itu berarti motivasinya internal ya, dari diri sendiri. Tapi kalau peraturan itu kaitannya anak-anak akan melaksanakan itu karena nantinya kalau melanggar akan dihukum, sehingga jadi eksternal bukan internal. Jadi saya harus
mematuhi peraturan itu, karena kalau enggak nanti saya dihukum. Begitu kan ya, berarti eksternal. Tapi kalau keyakinan kelas itu terjadi karena memang keyakinan mereka sendiri dari diri mereka, internal ya. Nah, perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah, gitu ya? Nah, semua ini kaitannya pasti dengan hukuman. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat berkendara, gitu ya? Ada apa? Kira-kira karena apa, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Biar jangan Keamanan, keselamatan. Nah, menjaga keselamatan. Nah, tapi kalau yang tadi menghindari peraturan gitu, sebenarnya adanya peraturan. Awalnya kenapa dibuat peraturan harus pakai helm, sebenarnya adalah keselamatan. Karena ini Bogoro, karena polisi baik hidup maupun tidur itu menyebalkan. Polisi tidur nyebelin banget kalau ya Bu. Jadi kandas itunya. Oke. Nah, jadi yang pertanyaan pertama Bapak Ibu, sebenarnya tujuan adanya peraturan di jalan harus pakai helm adalah untuk keselamatan dari pengendara itu sendiri. Ya tidak Bapak Ibu? Nah, coba yang kedua, mengapa ada peraturan di sekolah dilarang merokok? Karena kecut yang merokok. Kecut merokok. Di sekolah tidak ada tujuan rokok. Nah, sebenarnya untuk kesehatan sebenarnya tidak. Ya, rokok itu kan merusak kesehatan, apalagi masih anak sekolah ya, belum siap ininya untuk merokok. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini jawaban nomor 1 dan 2, kalau kita buat keyakinan, kita yang nomor 1 tadi tujuannya adalah untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Bagaimana kalau manusia itu sudah berkeyakinan kalau helm itu menyelamatkan kita ketika kita sedang dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, sedang dalam kendaraan, sedang berkendara. Kemudian yang kedua, anak itu sudah yakin dalam dirinya kalau rokok itu membahayakan, tidak baik untuk kesehatan. Jadi mereka tidak merokok dan mereka di dalam kendaraan ketika berkendara itu berhelm, itu bukan karena takut pada peraturan lalu lintas, tetapi karena keyakinan dari diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud keyakinan. Jadi kita mau mengaplikasikan ini di dalam kelas. Peraturan yang ada di kelas itu dibuat dalam bentuk keyakinan. Jadi ketika ada peraturan yang biasanya harus berangkat dari sini, berarti keyakinannya adalah biar disiplin kan ya, berarti kayaknya disiplin, begitu contohnya ya, kayak seperti ini. Lanjut. Nah, keyakinan atau nilai keselamatan dan nilai kesehatan ini adalah jawaban dari yang tadi, Bapak Ibu. Monggo lanjut. Keyakinan kelas yang harus disepakati. Kemarin kelas 4 saya lihat sudah membuat keyakinan kelas ya untuk disepakati, dan itu adalah keyakinan dari seluruh warga kelas. Dan nanti akan dibuat kalimat universalnya atau nilai-nilai kebajikannya dibuat dalam keyakinan kelas, agar mereka membuat keyakinan kelas itu atas keyakinan mereka sendiri. Ketika kita yakin, maka kita akan menjalankan keyakinan itu dan enggan untuk mengingkari apa yang sudah diyakini oleh diri kita sendiri. Begitu ya? Lanjut. Boleh di skip aja Bu ya, ini lanjut aja. Nah, sekarang kita ke contoh peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Coba kita tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Ketika kita harus mengembalikan sesuatu ke tempatnya, apakah tanggung jawab, disiplin, tanggung jawab, gitu. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju tidak mengganggu. Toleransi. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa yang dituju kira-kira ini? Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kebajikan apa yang ingin dituju? Keamanan apa bukan? Keamanan barangkali? Keamanan. Oke, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya sama. Kesehatan atau keamanan? Kesehatan ya. Kesehatan ya. Pergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Oke, coba apakah betul jawaban Bapak Ibu? Teret. Oke. Yang pertama betul sekali, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tadi kan kita menjawabnya toleransi ya, menghormati orang lain. Berarti sama betul ya, menghormati orang lain atau toleransi. Kemudian hadir tepat waktu, menghormati orang lain dan komitmen. Tadi Bapak Ibu disiplin, berarti sama aja ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan juga keselamatan. Bergantian menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar juga. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalimat kata-kata yang di sini ini kata-kata yang bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita adalah misalkan tanggung jawab. Tanggung jawab nanti indikatornya seperti kamu melakukan ini harus begini, ada ini dibeginikan begitu ya. Kemudian menghormati orang lain dan seterusnya, gitu ya. Jadi dari peraturan kita tahu tujuan dari peraturannya itu menuju ke arah kebajikan yang mana. Nah, nantinya kita buat dalam keyakinan kelas. Sampai di sini dong ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal seperti yang tadi kita bicarakan ya, dan seterusnya. Kemudian dibuat dalam kalimat pernyataan positif. Kemudian sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas harus terlibat. Kayak gini nih. Ini anak dikasih kertas ya, kemudian nanti ditempelkan di identifikasi bareng-bareng gitu ya. Lanjut. Contohnya di sini ada Bu. Nah, contohnya nih, contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga keberhasilan, saling menghormati dan saling menghargai. Boleh mungkin ada 10 atau berapa gitu. Jadi semua itu ada indikatornya ya. Lanjut. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sampai di kebutuhan dasar manusia yang lanjut. Nah, ini. Oke. Kebutuhan dasar manusia ya, atau dalam hal ini kebutuhan dasar siswa kita, murid kita Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita kok melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas kita, itu kemungkinan ya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi ya. Mungkin kayak Pak Sigit, bojone kok begal bae, mungkin kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya, Pak Marti juga ya. Atau mungkin jenengannya cuma begal kok bojone berarti kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya. Oke, ya. Soal kebutuhan dasar manusia itu apa sih Pak Sigit? Apa saja? Yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Yang kedua love dan belonging atau kasih sayang. Kemudian power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, dan yang terakhir fun atau kesenangan. Nah, jika seru, apakah jenengan hanya kebutuhan? Apakah kebutuhannya Pak Marti hanya kesenangan saja? Kok kebebasan saja? Butuh kasih sayang Pak? Nah, saya rasa manusia memiliki kebutuhan ini semua ya. Ketika begini saya butuh ini, ketika begini saya butuh ini, gitu ya. Ketika salah satu kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, maka dia akan lebih mudah melawan apa yang seharusnya dia lakukan. Atau bocah sing begal-begal kayak anak kesayangannya Pak Sigit itu si Hendrik. Ya, coba dicari tahu sebenarnya itu kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Lanjut, langsung dicontoh aja Bu. Langsung ke contoh mengingat waktu ya. Nah, analisis kasus berikut ini. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil,
Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Lanjut. Nah, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa itu? Kan Dimas, kenapa kamu ingin latihan menyetir? Aku bangga dan keren. Kebutuhan apa itu tadi? Ada kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, apa? Kebebasan, kesenangan, coba. Kesenangan, kebebasan, coba. Lain nanti ya. Sekarang yang kedua, jawabannya Dimas adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa ini? Yang ini kebebasan, ada yang jawab kebebasan, ada yang kesenangan. Coba, sekarang lanjut. Menyetir mobil itu seru. Yo, apa ini? Bebas. Jawaban yang benar apa coba? Oke, nah, aku merasa bangga dan keren. Nah, itu adalah ada penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu kan ya. Karena terus yang terakhir, menyetir mobil itu seru karena dia senang nyetir mobil, kesenangan. Gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi? Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Seperti yang tadi kita bahas ya, apa yang akan terjadi? Maka anak-anak itu ya rewel, angel, begal, ya kayak taksikit. Anak-anaknya kayak maksudnya. Oke. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, ya, anak itu tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, ya, atau melanggar peraturan, itu adalah akibat dari kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi. Lanjut Bu. Lanjut ke posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu, kita ketika menjadi guru, posisi kontrol apa yang sudah kita terapkan? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, posisi kontrol seorang guru kepada siswa itu ada 5 itu, oke Bapak Ibu. Dan dalam hal ini, posisi kontrol manakah yang paling baik untuk kita lakukan sebagai guru? Tapi kalau saya sendiri berpendapat, kadang-kadang situasional begitu ya. Situasional. Ada kalanya kita posisi kontrolnya sebagai teman begitu. Tapi kalau di sini yang paling atas itu adalah posisi kontrol yang paling sebaiknya dihindari, karena kita di sini tadi menghindari hukuman. Coba kita lanjut. Posisi penghukum ini lewati saja Bu, satu persatu ya. Oke, ada penghukum. Kita lanjut, lewati lagi. Yang tadi Bu, yang manajer. Kita yang paling ke manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer. Ini posisi yang paling dianjurkan kepada kita seorang guru untuk menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai manajer. Bagaimana maksudnya? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi kalau pembelajaran kita di kurikulum Merdeka kan guru sebagai fasilitator, gitu kan ya. Guru sekarang bukan lagi subjek, ya, bukan guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi murid, ya, karena guru sebagai fasilitatornya. Nah, di sini paling tepat ketika kita menjadi manajer, kita mengarahkan anak-anak, kemudian ketika mereka ada permasalahan, kita memberi keleluasaan dia, bagaimana dia mencari solusinya sendiri. Tapi bukan kita yang solusinya harus begini, itu bukan, tapi kita mendorong biar anak itu bisa mencari solusinya sendiri. Next. Nah, lanjut. Susah dibaca nggak ini Bapak Ibu? Ya, di sini contoh-contoh kalimat sebagai penghukum dan juga sebagai manajer. Boleh kita lewati saja nggak apa-apa? Nah, sekarang ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, coba apakah ini posisi penghukum, manajer, teman, atau apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali. Enggak, posisi kontrolnya.
Pembuat merasa bersalah. Oke, saya kerja sekali denganmu. Pembuat rasa bersalah menurut doa. Ada yang lain? Saya kecewakan sekali denganmu. Pembuat rasa bersalah ya. Jadi ada guru yang posisi nilai pembuat rasa bersalah gitu. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa, menurut Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman, merasa bersalah, manajer, penghukum. Nah, sekarang yang ketiga ini Bapak Ibu sering mungkin. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, ayolah kerjakan tugasnya, ayolah jangan ramai nanti bu guru ditegur sama bapak kepala sekolah gitu. Itu posisi sebagai apa kira-kira? Teman. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa ini? Ada yang tadi sebagai pemantau juga ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah ini manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Manajer sebenarnya bukan? Iya. Sekarang kamu selalu yang paling terakhir. Kamu kalau ngumpulin tugas mesti yang terakhir. Kamu mesti belum mengerjakan tugas. Kamu mesti PR-nya belum dikerjakan. Sebagai apa ini, Guru? Pembuat rasa bersalah. Bukan pemantau. Oke, coba kita cek jawabannya, Bu. Lanjut. Nah, ternyata yang pertama, saya kecewa sekali denganmu itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi tidak ada pertanyaan itu ya? Melewati ya? Oke, pemantau. Dan yang keempat, kamu bagaimana kamu bisa menyelesaikannya, inilah yang sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang terakhir, kamu yang ini, kamu sudah melanggar peraturan, kamu harus begini. Itu otomatis akhirnya nanti begitu ya, sebagai penghukum ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berada di posisi kontrol sebagai manajer ya? Jika belum, mari kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama benahi diri kita sebagai guru. Kita jadi seorang manajer ketika di dalam kelas gitu. Ya, lanjut. Segitiga restitusi ini yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi adalah dari yang pertama tadi, disiplin positif ya. Jadi kita bukan apa-apa hukuman, tapi kita disiplinnya itu dari dalam diri gitu ya. Kemudian muncullah kalimat keyakinan gitu ya, kalimat kebajikan universal, dan ada posisi kita sebagai guru adalah seorang manajer. Semua itu berhubungan sampai yang terakhir kita membuat segitiga restitusi. Dalam hal ini misalkan murid kita membuat masalah ya, gelut ini atau bagaimana gitu ya, kita menyelesaikannya bukan marah-marah langsung di depan anak itu kemudian dihukum, itu ya yang baik bukan seperti itu, tapi anak itu ya kita panggil, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ya. Boleh lanjut Bapak Ibu? Ya. Nah, ini pengertian, lanjut lagi Bu, lanjut. Nah, menstabilkan. Langkah di sini. Tahapan yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi ketika anak dipanggil, kita stabilkan dulu bahwa tadi dia benar melakukan itu ya. Dia tenang dulu ya. Dia atau masih marah, dia ditenangkan. Kemudian dia benar-benar tadi melakukannya apa tidak, atau mungkin kalau bisa dia mengatakan sendiri apa yang dia tadi lakukan gitu ya. Tapi harus stabil dulu ya. Anak itu stabil, tidak masih dalam emosi muncak, kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan ya. Kemudian kita katakan kalau kita itu tidak akan menghukum, kita tidak mencari kesalahan ya. Tindakan seharusnya bagaimana adalah kita mencari solusi. Dan kemudian langkah yang ketiganya adalah kita tanyakan keyakinan kelas yang kamu langgar saat itu. Contohnya tadi misalkan anak itu berbuat gaduh atau berantem dengan temannya. Nah, keyakinan kelas yang dia langgar itu apa? Misalkan menghormati
orang lain, menghormati teman gitu. Nah, maka dari itu setelah kita melakukan segitiga restitusi itu, kita akan menemukan memberikan solusi atau anak itu mencari solusi dari restitusi yang kita berikan kepada siswa, ya. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokusnya pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Paham semuanya Bapak Ibu? Nah, apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin mendiskusikan tentang yang tadi penghargaan gitu ya. Oh, iya. Kan tadi ada di situ ada penghargaan itu menghukum. Ya. Oh, ininya enggak tidak usah diskusi saja kan yang sudah mendengar semua tadi. Iya. Nah, saya ingin mendiskusikan tentang itu di mana di sekolah kita itu kan masih apa ya? Ada penghargaan begitu ya. Masih ada penghargaan. Selain penghargaan itu juga sudah diprogramkan di SD kita selama bertahun-tahun. Saya nanti mumpung di sini juga ada Bapak Kepala Sekolah, nanti minta pendapatnya begitu. Termasuk satu rankingan kelas ya, rankingan kelas. Kemudian yang kedua adalah program yang sudah berjalan selama ini di SD Negeri 1, yaitu di akhir tahun itu kan ada penghargaan untuk siswa-siswa berprestasi ranking 1, 2, 3 itu diberikan piala. Nah, terkait dengan hal ini ya yang tadi disampaikan, apakah kita masih akan terus melanjutkan program itu termasuk dengan perankingan juga atau bagaimana begitu? Terima kasih. Itu kalau dari saya sendiri ya memang kita sebagai menerima seperti ini memang jujur ya, dari beberapa teman guru penggerak juga banyak yang galau karena selama ini di sekolahnya masih banyak yang berjalan memberikan reward, memberikan bintang kepada anak-anaknya. Tujuan kita sebenarnya nilai positifnya adalah membuat anak itu memberikan penghargaan anak itu biar lebih semangat gitu ya, sebagai apresiasi. Namun ternyata dipandang ya di sisi lain ternyata dari penghargaan itu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Misalkan kayak kemarin yang menerima piala gitu mungkin ya, menerima piala waktu perankingan seperti itu ya, yang tidak menerima ada rasa saya nggak dapat gitu. Barangkali mungkin ini juga disetujui oleh kurikulum kita yang dari 2013 sejak Kurtilas itu kan memang tidak ada perankingan ya, memang tidak ada perankingan. Tujuannya sebenarnya mungkin itu ya, tidak ada perankingan, tidak ada penghargaan seperti itu karena dianggap semua siswa harus bisa memenuhi apa yang ditargetkan dalam pendidikan. Namun karena ini dilema di sekolah kita, barangkali kita mau pemikiran kita mau mengikuti apa yang baru yang kita ketahui atau mengikuti perkembangan, atau kita mau stuck di apa yang sudah menjadi keyakinan kita sebelumnya. Karena menurut Bapak Ibu keyakinan sebelumnya penghargaan itu membuat anak tambah motivasi, tambah semangat itu, atau mau kita laksanakan apa yang kita tak ketahui sekarang yang selama ini salah gitu. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana itu? Kalau menurut saya barangkali mungkin pelan-pelan ya, kalau kita langsung kita semuanya tidak ada ini tidak ada itu sama sekali, mungkin anak-anak kaget ya. Tapi kita pelan-pelan mengurangi lama-lama anak-anak itu berprestasinya memang bukan hingga aku naik ranking siji aku bukan seperti itu. Mungkin kita pelan-pelan mengurangi sehingga lama-lama itu akan hilang dan anak-anak ketika berprestasi memang motivasinya itu dari dalam diri sendiri ya, bukan eksternal tapi internal. Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat dari apa yang disampaikan Bu Al?
Ya mohon maaf itu kalau mengurangi dari pelan-pelan, kalau kita tetap merankingkan, ya melakukan perankingan, ya itu tetap tidak akan pernah Masih hilang. kecil. Jadi satu-satunya cara ya tetap Tidak ada kita rankingan. tidak ada perankingan. Namun ketika kayak saya sudah pernah membicarakannya dengan wali murid saya waktu itu. Iya. Untuk sekarang itu tidak ada perankingan seperti itu. Tapi ketika itu hanya dilaksanakan oleh kelas saya misalkan, ya nanti Kelas itu juga lain, akan menjadi bumerang itu iya, seperti iya. itu. Artinya itu butuh kesepakatan satu Semuanya. Nah, oke. Saya menambahi Bu Al. Kalau tadi Bu Al kan tidak ada perankingan sekalian sehingga tidak ada kesenjangan sosial begitu ya. Nah, saya juga sedikit setuju ya karena waktu anak saya di sekolah sebelumnya itu ya memang tidak ada perankingan. Waktu anak saya sekolah sebelumnya tidak ada perankingan. Ketika saya bertanya kepada gurunya, Bu, pasti Ibu sudah membuat peringkat sendiri kan itu di ledger ada gitu. Itu pun gurunya tidak mau memberikan. Anak Ibu sudah baik, sudah bisa mengikuti seperti itu. Dan mungkin itu memang sedang melakukan apa yang sedang kita pelajari hari ini, gitu ya mungkin. Apakah kita nanti kita akan sepakat ya bersama-sama penghargaan itu ternyata ada sisi negatifnya gitu penghargaan itu ada sisi negatifnya sehingga kita akan meniadakan itu. Apakah ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang senior ini, seniorita kita, Bapak Siki, Bapak Supardi, Bapak Ibu Nur, bagaimana? Jika tidak ada perankingan di perapotan kita besok, jadi yang ada anak-anak itu sudah capaiannya sudah terpenuhi atau belum gitu ya Bu ya? Mungkin misalkan kalau tidak ada perankingan, mungkin anak kurang antusias belajar karena mungkin dia lah nggak ada rankingnya silahkan. Nah dari situ Bapak justru ketika masih begitu berarti anak masih eksternal. Nah makanya itu tugas kita sebagai guru berarti di sini ketika kita menghilangkan perankingan berarti kita harus bisa menumbuhkan anak itu agar keyakinan mereka kebajikan universal yang ada di diri mereka itu bersifat internal ya bersifat dari diri mereka sendiri. Berarti memang itu juga tantangan buat kita ya kita menghilangkan penghargaan tapi konsekuensi dari kita sebagai guru adalah memberikan keyakinan yang sifatnya eksternal internal dari kepada siswa itu. Bagaimana Pak Sikit bisa diterima? Iya tapi kadang sebagai ya maaf ya sebagai misalkan ibu rumah tangga ya kadang sebagai wali ada yang cuma dilihat itunya tidak boleh kadang seperti itu kan. Nah itu justru dampak yang negatifnya malah di situ ketika orang tua wali murid bertemu wali murid lainnya ya anak kurang kira nah itu malah yang tambah lagi anak kurang kira anak. Nah kemudian ada satu sisi lagi anak ini sebenarnya lebih pintar dari anak itu ya tapi dia tidak ranking karena di kelas yang lebih unggul sedangkan anaknya si B biasa-biasa saja dia malah ranking peringkat 3 besar karena di kelas yang biasa itu nambah kesenjangan lagi. Ternyata kita malah menemukan itu dampak dari penghargaan itu. Terus anak itu dari domain orang tuanya kok kayak misi kayak bisa kayak bok kayak terus bisa ranking telu kok kayak nah begitu kan ternyata dari yang Pak Sigit agak keberatan menghilangkan itu malah justru itu sebuah dampak negatif dari penghargaan ya Pak ya enggak bagaimana Bapak Ibu yang lain apakah setuju kalau Bu Al berpendapat bagaimana kita sepakati kalau di sekolah kita akan ditiadakan rankingan untuk menghindari adanya penghargaan barangkali penghargaan yang kita berikan itu bersifat intrinsik intern ya bersifat dari kita memberikan motivasi ya anak itu bisa bangga dengan nilainya dari intern kemudian yakin untuk selalu meningkatkan nilainya itu meningkatkan prestasinya meningkatkan kompetensinya. Bagaimana? Apakah ada yang tidak setuju Pak Pardi? Ini saya Ya. untuk nilai rapot kan tadi ada perankingan tapi tidak setuju kan akhir-akhirnya kalau tidak setuju kan itu ada penghargaan aku tidak setuju itu harus dilakukan bisa di sekolah kita itu dengan
dengan untuk menambah pendidikan lebih peringkatnya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus. Oh, ini sekolah ini kok bagus, ada penindakan masalah penilaian kelas, terus ranking anak-anak itu tersebut. Nah, rankingan itu untuk tadi Bapak menyimak apa tidak? Ya menyimak, ya menyimak. Maksudnya bagaimana? Menurut kurikulum sekarang yang namanya perankingan itu masuk ke penghargaan. Sementara penghargaan itu dimaksudkan itu ternyata yang katanya sekarang itu untuk memotivasi anak itu ternyata menghukum loh. Penghargaan itu menghukum. Contohnya yang lainnya misalkan di situ ada dikatakan anak 1 2 3 4 5 ini termasuk pintar-pintar semua. Nah, di situ ya ternyata yang dikasih hadiah itu hanya 1 2 3. Nah, padahal ibaratnya kacek setitik banget loh. Nah, akhirnya di sini kecewa atau bisa jadi satu yang selalu diunggulkan satu anak ini. Lah, yang lain apakah tidak bisa merasakan seperti itu? Itu akhirnya menjadi kesenjangan sosial. Nah, alangkah baiknya ketika anak-anak itu semuanya itu bersemangat belajar tanpa mempedulikan ranking, tapi semuanya tetap semangat. Ya itu tugas kita. Itu adalah tugas kita. Ya, jadi sebenarnya apa yang di sini sampaikan itu selaras dengan kurikulum kita saat ini. Bahkan bukan sejak kurikulum Merdeka ya. Sejak kurikulum 2013 kalau tidak salah juga sudah tidak ada perankingan gitu. Namun di sini kita berinisiatif meranking sendiri dengan dari ledger itu. Nah, ini adalah ada nanda terobosan dari Bu Al setelah kita mempelajari ini bagaimana biar kita mempraktekkan itu di sekolah kita. Tidak ada penghargaan dengan cara tidak ada perankingan seperti itu. Sehingga mereka mungkin ada yang takut nanti begitu tadi yang masih katakan, Bapak dikatakan. Tapi itu nanti menjadi PR kita sebagai guru, ya, memberikan keyakinan kepada anak-anak, ya, nilai kebajikan universal yang ada pada diri anak itu tumbuh dari diri dalam anak itu sendiri untuk senantiasa tetap meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademik, ya. Kemudian tanpa ada embel-embel nanti saya harus ranking begini, saya akan mendapatkan ini dan seterusnya. Nah, itu adalah menghindari dari adanya hukuman atas penghargaan. Susah. Contohnya seperti di rumah saja, misalkan contoh saja misalkan belum apa kadang tanya Pak, besok kalau aku ranking 1 hadiahnya. Nah itu kan, masih misalkan ya, iya. Ya, misalkan misal janjian besok beli bakso yang murah orang 1, ya itu misalkan sama orang tua. Dan misalkan berarti kan kayaknya semangat kan? Iya. Terus ditanamkan di sekolah. Aku masuk ranking 1, papa kok bakso murah. Nanti masuk paling orang 20 atau di sekolah paling kaya. Apa gitu loh, mungkin rambutnya apa mungkin tetap kayaknya enggak Bu. Yang pertama, yang kedua dari wali murid yang maaf saja kemarin ada wali murid kemarin waktu kelas 4 semester berapa ya? Itu semester 1 kelas 4 semester 1 kelas berapa ya? Waktu itu aku yang dicoba lah. Jantannya sesuainya pirang jam Pak mau gawe ranking wali murid. Karena apa? Enggak kebikin waktu. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi kadang dia mungkin susah. Berarti susahnya di sini sebenarnya bukan dari kitanya saja, tapi nanti dari wali murid ada yang keberatan. Berarti itu nanti PR kita nih Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah cukup siang ya. Bagaimana kalau nanti di pertemuan berikutnya nih Bu Al, di pertemuan berikutnya kita bahas tentang ini, gitu ya. 2 minggu ke depan kita bahas tentang bagaimana penghargaan bisa kita hapus agar kebajikan anak itu berasal dari diri mereka sendiri atau internal. Itu saja nih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan lagi, bertanya lagi? Saya rasa cukup ya, karena waktunya sudah cukup siang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama tadi akan bermanfaat bagi
kita pribadi dan akan bermanfaat umumnya untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Amin. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini sudah selesai kita lalui bersama. Sangat antusias sekali ya kita berdiskusi hari ini sampai kita belum selesai dan masih akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, luar biasa ya, masih punya PR ya untuk para dewan. Gimana Bapak Sigit? Baiklah. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal hingga akhir saya dari pembawa acara mungkin banyak sekali terdapat kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.